Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan menjelaskan satu materi yaitu faktor yang mempengaruhi bentuk hierarki dalam desain organisasi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang berisikan Faski Nanda Fahira, Iwayan Sandi Saputra, M. Anton Ferdiansyah, dan juga Joswanda. Diferensiasi horizontal adalah pemisahan tugas-tugas horizontal, merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur organisasi antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, serta keahlian, dan sebagainya. Tingkat pemisahan horizontal di antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, tingkat pendidikan serta pelatihannya. Organisasi yang menekankan pada diferensiasi horizontal adalah spesialisasi dan departementalisasi. Semakin banyak jenis pekerjaan yang ada dalam organisasi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang istimewa, semakin kompleks pula organisasi tersebut. Karena orientasi yang berbeda-beda akan lebih menyulitkan para anggota organisasi untuk berkomunikasi serta lebih sukar bagi manajemen untuk mengkoordinasi kegiatan mereka. Baik, selain karyawan, berikut adalah anggota penting hierarki organisasi lainnya. Yang pertama, ada Chief Executive Officer, adalah eksekutif puncak dalam suatu organisasi yang membimbing dan mengarahkan organisasi untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas dan perkembangan. Yang kedua, ada Chief Operating Officer. Biasanya merupakan eksekutif tertinggi kedua yang mengkoordinasikan aktivitas dan memastikan organisasi beroperasi secara efektif dan tetap produktif. Yang ketiga, ada Chief Financial Officer, mengorganisasikan semua aktivitas keuangan dalam suatu organisasi dan dapat merekomendasikan peluang keuangan seperti investasi. Selanjutnya, ada direktur, mengawasi departemen dan memastikan manajer departemen seperti manajer keuangan, penjualan, dan pemasaran menerapkan kebijakan terbaik untuk memastikan produktivitas. Yang selanjutnya, ada manajer departemen. Tugasnya adalah mengawasi aktivitas sehari-hari suatu organisasi dan melatih karyawan yang bekerja di departemen tersebut. Selanjutnya dan terakhir, ada pengawas departemen, membantu manajer departemen dalam mengorganisasikan aktivitas sehari-hari dengan mengawasi sekelompok karyawan dalam departemen. Berikut manfaat hierarki organisasi bagi pemimpin dan anggota organisasi. Yang pertama, ada menetapkan struktur kepemimpinan untuk pertumbuhan dan keberhasilan proyek. Hierarki memberikan kepemimpinan di setiap tingkat pekerjaan bagi pemimpin organisasi, fokus pada tujuan dan misi organisasi, dan membantu. Demikian pula, hal ini memastikan akuntabilitas proyek di antara anggota organisasi. Misalnya saja, Anda bekerja di perusahaan telekomunikasi. Memiliki hierarki akan membantu para pemimpin perusahaan memperluas operasi mereka sementara manajer atau penyelia menangani operasi sehari-hari. Dengan cara ini, para pemimpin perusahaan dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau perubahan proyek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkannya. Nomor 2, menyediakan jalur karir bagi anggota organisasi. Hierarki juga dapat menguraikan jalur karir yang harus diikuti dalam suatu organisasi. Memiliki struktur yang menunjukkan posisi eksekutif, manajerial, dan supervisor. Dapat membantu Anda mengevaluasi tujuan karir Anda dan langkah yang harus diambil untuk mencapai tingkat hierarki yang Anda inginkan. Misalnya, hierarki organisasi nirlaba dapat memberitahu karyawan tingkat pemula bahwa mereka perlu pendapatan, pengalaman pengawasan, atau manajerial sebelum menjadi eksekutif. Para eksekutif dan manajer juga menggunakan untuk memotivasi karyawan yang menunjukkan potensi manajerial atau pengawasan untuk bekerja pada tim produktivitas yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, ada membantu komunikasi. Hierarki membantu membangun komunikasi yang efisien dalam perusahaan.
terutama seiring dengan bertambahnya ukuran organisasi. Misalnya memiliki hierarki dapat membantu menyebarkan informasi dari eksekutif hingga karyawan tingkat pemula. Dan yang keempat ada membantu karyawan memahami struktur organisasi. Hierarki yang terdefinisi dengan baik juga membantu karyawan memahami organisasi dengan lebih baik. Misalnya, mengetahui hierarki dapat membantu mereka mengidentifikasi siapa yang harus dihubungi untuk menjadwalkan pertemuan, menyelesaikan konflik, mengetahui lebih lanjut tentang promosi, atau mendiskusikan ide-ide bisnis. Hal ini juga dapat membantu karyawan mengetahui dari siapa mereka harus menerima bimbingan dalam suatu organisasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi hierarki ada diferensiasi horizontal, sentralisasi, standarisasi, dan organisasi informal. Keputusan-keputusan desain dapat memastikan bahwa hierarki tetap datar, sehingga organisasi dapat mengontrol kegiatan. Diferensiasi horizontal mengontrol karyawan ketika sebuah organisasi tidak dapat meningkatkan tingkat hierarkinya. Diferensiasi horizontal terus flat hierarki. Sebagai fungsi masing-masing memiliki hierarki sendiri. Desentralisasi otoritas meningkatkan komunikasi dan koordinasi karena pengawasan tidak langsung. Mempengaruhi ukuran hierarki, standarisasi mengurangi pengawasan langsung karena karyawan mengikuti aturan, prosedur, operasi standar atau SOP, dan norma-norma. Organisasi informal dapat meningkatkan kontrol. Faktor membentuk hierarki, yaitu ada horizontal diferensiasi adalah sebuah organisasi yang dibagi menjadi sub-unit, memiliki hierarki yang berbeda. Bukan hanya satu, sehingga setiap fungsi atau divisi memiliki hierarki sendiri. Diferensiasi horizontal adalah cara utama organisasi mempertahankan kontrol atas karyawan tanpa meningkatkan jumlah tingkat hierarkis. Yang kedua yaitu ada sentralis. Dengan desentralis, supervisi manajerial kurang langsung diperlukan, kemudian otoritas didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Desentralisasi tidak menghilangkan kebutuhan untuk tingkat hierarki. Banyak yang besar, organisasi yang kompleks sehingga struktur yang relatif tinggi untuk menjadi lebih fleksibel. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.